Halo semua, perkenalkan kami dari PIR 06. Perkenalkan nama saya Jeremy Mark Valentino Nainggolan dengan NIM 12S22002 dan perkenalkan PIR saya. Perkenalkan, nama saya Agnes Monika Sanjani Harepa dengan NIM 12S22049. Dan di sini kami akan merepresentasikan ujian praktikum kami. Jadi di sini ada diberikan yaitu to do. Nah, ujian kali ini kami akan diminta untuk mengembangkan sebuah solusi sederhana untuk memanajemen aktivitas seseorang dalam satu hari. Nah, di sini ada terdiri atas 4 buah atribut, yaitu ID, waktu, nama aktivitas, dan status. Lalu ada dibilang kalau initial data itu berisi beberapa activities pada folder storage file to do repository.txt. Contohnya itu bisa dilihat di sini. Dan di sini ada agar diperhatikan bahwa sebuah activity disimpan dalam satu baris teks yang menyertakan keempat atribut dengan pipeline sebagai separator. Selanjutnya akan diteruskan oleh saya. Selanjutnya kita bisa melihat catatannya bahwa kita diminta untuk membaca baris perintah masukan melalui stdin dan akan menghentikan dengan diberi perintah triple test. Lalu panjang satu baris dijamin tidak lebih dari 100 karakter. Nah, kita lanjut ke bagian di task loading initial data. Nah, di tugas pertama kita diminta untuk mengembangkan sebuah fitur untuk meload inisial data pada solusi eksekusi. Setelah dikembangkan, fitur ini akan menampilkan seluruh aktivitas untuk setiap aktivitasnya. Nah, di sini kita membuat perintah to do print on, lalu akan membuat contoh keluarannya seperti berikut. Lalu di sini ada task kedua yaitu adding the activity. Di sini ada perintah tambahan yaitu to do add, di mana dia akan menambahkan jam dari aktivitas tersebut akan dilakukan dan nama aktivitas tersebut. Lalu akan memiliki keluaran seperti berikut. Lalu akan dijelaskan oleh saya. Lanjut dengan task 3 update status, yaitu setelah menyelesaikan task 2 kita diminta mengembangkan sebuah fitur untuk mengubah nilai dari status. Nah, initial value dari status adalah none. Oleh sebab itu hanya aktivitas dengan nilai tersebut yang boleh diubah. Opsi perubahan status adalah menjadi done atau cancel. Untuk mengubah status, perintah yang digunakan adalah to do status dan diikuti dengan ID dari aktivitas yang akan diubah statusnya serta nilai status yang baru. Nah, perintahnya akan diseparasi dengan hash. Contohnya seperti ini, masukannya dan akan mengeluarkan output yang seperti ini. Sekarang kita akan masuk dari ke code-nya. Di sini kita bisa lihat bahan pertama yaitu aktivitas terdiri dari atas 4 buah atribut, yakni ID, waktu, nama aktivitas, dan status. Nah, status ini merepresentasikan status dari aktivitas. By default, status dari semua aktivitas adalah none. Kemudian dapat diubah menjadi done atau cancel. Nah, di sini kami mengasumsikan kalau di sini kami harus membuat sebuah struct. Nah, di mana kami menginisialisasikan struct itu pada header file. Bisa dilihat di sini yaitu struct activity. Di sini kami membuat konten dalam struct itu adalah ID, time, subject, dan status. Dan status ini merupakan enumeration, di mana enumeration ini tidak dapat diubah. Nah, lalu pada enumeration kami membuat ada status none, cancel, dan status done. Lalu pada header to do kami membuat 4 fungsi, di mana to do add, to do print all, to do status, dan status to do text. Dan untuk repository.h, untuk header pada repository kami menggunakan 2 fungsi, yaitu untuk membaca repository dan untuk menulis repository. Itu adalah penjelasan singkat mengenai list yang kami sudah isi. Lalu kita masuk pada task 1. Di sini kami melakukan penilaian variabel biasa, yaitu menggunakan comment dengan size 100. Seperti yang sudah dijelaskan. Nah, solusi itu tidak lebih dari 100 karakter. Makanya kami buat dia 100. Terus ada ID 1 kami assign dan size itu sama dengan 0. Nah, kami menggunakan tipe data boleh ya untuk nge-looping program kami ini.
dan boolean loopnya itu kami set dia dari true. Lalu kami membuat memory allocation untuk pada struct activity dengan size-nya itu yaitu 10. Terus ada kami membuka file pada folder storage dengan nama file itu yaitu todo repository.txt dengan pembacanya itu adalah R, di mana R itu adalah read. Nah, di sini kami membuat variabel bantuan yaitu activity content dengan panjangnya itu 100 seperti yang sudah kita lihat tadi di readme-nya, yaitu perintah itu tidak sampai dengan 100. Selalu kami membuat satu fungsi yaitu read repository. Bisa kita lihat pada libs repository.c. Nah, pada file dari read repository.c ini, nah ini ada fungsi read repository dengan parameternya itu adalah struct pointer activity, dan ada parameter kedua itu adalah size, dan parameter ketiga itu adalah ID. Lalu di sini kami membuka file itu dan menyimpannya ke variable file activity, dan kami mendeklar lagi activity content. Lalu ada temp data, di mana fungsi dari variable temp data ini adalah untuk menyimpan pecahan-pecahan yang sudah diambil pada activity content. Nah, activity content ini dapat dari si file activity. Bisa kita lihat di inisialisasi dari sini dulu. Misalnya file activity itu tidak sama dengan 0. Bisa kita lihat filenya itu masih berisi di awalnya. Nah, lalu kita menggunakan loopingan while, di mana loopingan while kondisi itu adalah activity content 100 file activity. Nah, dia akan disimpan ke activity content dari file activity dengan size itu 100. Lalu, seperti kami bilang tadi, kalau temp data ini adalah fungsinya untuk mengambil pecahan-pecahan yang diambil dari activity content tadi. Nah, setelah itu kami ambil pipeline-nya yang dibatasi oleh pipeline maksudnya. Terus kami assign si ID-nya. Ini kan ID itu bertambah. Bisa lihat di mana dia? Di sini lah. Tulisnya memberikan keluaran yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan bertambah. Makanya kita masukkan ID itu plus plus. Di mana ID ini tadi sudah kita simpan di variable 01. Jadi ID dimulai dari 1. Ya kan? Terus kita bisa lihat lagi repository.c-nya. Nah, kita pecahkan lagi dia. Lalu setelah kita memecahkan dia, kita mengambil jam dari aktivitas tersebut akan dilakukan. Lalu kita memecahkannya lagi, kita mengambil nama aktivitas yang akan dilakukan. Nah, nama aktivitas ini, setelah kita mengambil nama aktivitas ini, kita akan melihat aktivitas itu sudah dilakukan atau belum. Nah, di sini kami membuka pencabangan. Nah, pencabangan itu dicek kalau dia misalnya 0, kalau misalnya di cancel, kalau misalnya di dadan. Nah, status non, cancel, dan ini kita sudah tahu dia itu nilainya berapa. Status non kita bisa lihat kalau nilai itu 0. Cancel kita bisa lihat nilai itu 1. Nah, status non itu nilai 2. Nah, maka di status pada activity indeks ke size itu, kalau dia misalnya diambil itu non, maka dia akan disimpan non pada struct yang di sini tadi. Jadi statusnya itu untuk pada indeks pertama itu dia masih 0. Oke. Terus lanjut pada code-nya. Nah, di sini tadi kan jadi si size sama si ID-nya itu nggak bisa ditambahin karena dia itu di luar dari si main kita. Nah, dia hanya ditambahi pada si fungsi tersebut. Dia tidak akan mereturn value dari yang sudah dilakukan. Makanya oleh sebab itu kami ngecek lagi activity content itu. Nah, kalau misalnya dia masih ada, nah size itu kami tambahin dengan ID-nya itu kami tambahin juga. Lalu setelah kita menggunakan satu file, jangan lupa kita untuk menutup file tersebut. Nah, menggunakan fungsi close dengan nama dalamnya itu adalah nama variabel file itu kita buat. Nah, di sini masuk pada loopingannya untuk masukkan perintah. Di sini loop dibandingkan dengan true. Loop tadi kan kita assign dengan true. Lalu di sini ada untuk masukkan dia dan untuk membedakan dia antara /r dan /l. Lalu setelah kita ambil, kita masukkan dia komennya itu, kita akan memecahkan dia lagi sebanyak
si hash. Nah, itu kan ada perintah to do add dan to do print all. Nah, to do add ini itu adalah sebuah fungsi dan to do print all itu adalah sebuah fungsi juga. Nah, to do add ini fungsinya itu dengan parameternya itu struct activity, terus comment, size dan ID. Terus size itu ditambah setiap dia memasukkan aktivitas yang dimasukkan. Bisa kita lihat di todo.c. Dan pada fungsi to do add ini akan dijelaskan oleh saya. Baik, bisa kita lihat dengan fungsi to do add, struct-nya itu yaitu struct activity, parameternya yaitu struct activity dengan pointer activity-nya, lalu ada char comment, unsigned short size dan unsigned short ID. Nah, seperti yang dibilang peer saya, di sini kami menggunakan 4 parameter yang digunakan. Yang pertama di sini kami membuat char pointer token egg untuk mengambil untuk memecah si null dari pemisahnya, memecah si komennya dari dengan pemisah yaitu hash gitu kan. Jadi dari situ kita bisa langsung masukkan saja ID pada si activity dengan index di size, maksudnya ini dalam array size yaitu sama dengan ID-nya plus artinya ID-nya di sini dia akan selalu bertambah. Lalu dilanjut kami membuat karena di sini pada size pada dtime di sini kita menggunakan string, jadi kita langsung copy aja seperti biasa di token egg-nya. Lalu token egg-nya kita yang kedua memisahkan null pada hash untuk mengambil si subject, mengambil aktivitasnya gitu. Jadi mengcopy kembali si subjeknya seperti biasa. Lalu di sini kita membuat status pada aktivitasnya itu dia masih dalam bentuk null. Lalu di sini kita akan terus menambahkan ukuran size pada aktivitasnya. Nah, lalu ada perintah to do print all, di mana kami juga membuat dia fungsi yaitu to do print all dengan parameter itu yaitu struct activity dan size-nya. Nah, di fungsi kali ini dengan parameter yaitu activities, struct aktivitas, dan juga ada unsigned short size dengan melakukan peloopingan for di mana ini sama dengan 0 seperti biasa. Lalu di sini kami membuat print mencetak dengan ini untuk integer dan ini untuk string seperti biasa dengan membuat nilainya, di mana dia akan mengeluarkan pada alamat si ID pada aktivitas si waktu dalam aktivitas di indeks ke ini. Lalu di sisi subject dia akan memasukkan ke aktivitasnya pada indeks ke ini. Lalu dengan fungsi status pada teks, status yang dimasukkan ke dalam teks, lalu statusnya itu yang berada di parameternya yaitu status dimasukkan ke dalam aktivitas di indeks kayak ini. Seperti itu. Lalu saya ingin menambahi mengenai fungsi status teks, di mana status teks ini akan mengembalikan pembentukan string dari status tadi. Seperti yang kita tahu, status tadi itu kami membuat adalah enumeration, di mana enumeration merupakan ketetapan dan bernilai sebuah angka. Jadi dia tidak bisa membuat dia ngeprint kita jadi teks. Lalu kami membuat dia menjadi satu fungsi, di mana teks ini variabel teks ini adalah sebagai variabel penyimpan antara dia non, cancel maupun done. Terus ketika kita udah masukkan si teksnya, kita akan mereturn isi dari variabel yang udah kita simpan tadi. Lalu ketika di akhir file kita harus membersihkan memory allocation memori yang sudah kita pakai tadi dengan menggunakan free, yaitu yang dalamnya itu adalah struct activity.
T02 ini akan dijelaskan oleh saya. Oke, kita lanjut di bagian di sini. Di sini ini sudah dijelaskan oleh peer saya di F01 yang pertama. Lalu kita melakukan yaitu mengecek apakah membandingkan si to do statusnya itu apakah sama dengan token act-nya gitu kan. Jadi kalau sama, kita akan membaca si token act-nya itu dari pemisahnya yaitu si null dengan si hash-nya. Lalu kita mengassign si short index-nya itu di short index pada status. Kita itu menambah statusnya. Nah, pada bagian di mana ya? Oke. Nah, kita bisa lihat di sini ada fungsi to do status dengan parameternya ada struct activity, char status, unsigned short index dan unsigned short size-nya. Oke, jadi di sini seperti biasa melakukan looping and for, di mana mengecek apakah si indeksnya itu sama atau dicek dari setiap indeks dari ID dari aktivitasnya gitu. Lalu kita akan mengecek lagi apakah statusnya itu pada si aktivitasnya itu adalah kosong, dia akan mengeluarkan status null. Lalu kita akan mengecek lagi dan membandingkan kita akan membandingkan kalau misalnya si dan-nya itu pada Oke, jadi mengecek apakah isi dari statusnya itu dan dia akan dimasukkan ke dan. Lalu di mana di sini kita langsung assign aja statusnya dan. Lalu jika tidak, dia akan mengeluarkan jika diberi status, dia akan mengeluarkan status cancel pada status pada yang ada di aktivitasnya. Lalu di bagian sini setelah itu kita bisa melihat kita melakukan char pada statnya, char dengan memisahkan si null yang tadi, lalu kita memanggil si fungsi tadi to do status dengan 4 parameter. Kita lanjut pada tes yang ketiga, di mana di sini ada penambahan, yaitu kita akan menulis isi dari struct kita itu kepada folder storage pada bagian file to do repository. Nah, caranya itu kami melakukan pemakaian fungsi yaitu write repository dengan parameter yaitu adalah struct activity, dan yang kedua parameter itu adalah temporary size, dan yang ketiga itu adalah size. Karena temporary size ini berguna untuk melihat banyaknya data dalam file yang ini. Jadi kita bisa lihat pada ini tadi ya, yang tiga. Lalu misalnya tadi kita udah nge-add student, sekarang setelah kita nge-add student itu ke struct kita langsung menulis isi dari struct kita itu kepada si to do repository. Makanya kami langsung memanggil fungsi to write repository dengan parameter yang bisa dari sini. Kita pindah ke repository.c-nya. Nah, write repository itu sangat simple kalau bisa kita lihat, dimana kita harus membuka file tersebut dengan perintah itu adalah a, dimana a ini adalah untuk perintah untuk menulis kepada si file di sini. Nah, setelah kita buka, nah kita sama dengan time size-nya itu dulu. Kita mencari time size-nya, lalu kita mencari sampai banyaknya si data yang kita buat. Nah, ini kan ada, terus kita cek misalnya si file activity-nya itu, file activity maksudnya adalah isi dari file opening ini dan ini kan. Nah, kalau dia misalnya dia null, tidak sama dengan null, ada apa ya, ada isinya, maka dia
maka dia akan meletakkan ke si file activity. File activity ini kan adalah file open dari si to do repository ini. Lalu yang boleh diletakkan itu ada apa aja? Yaitu adalah ada si ID dalam si struct activity, ada si waktu dalam struct activity, dan ada subject dalam struct activity, dan juga ada status to text dengan parameter yaitu status dalam struct activity. Nah, lalu ketika kita menulis dia, kita harus menutup file tersebut lagi karena kita tidak melakukan satu perintah apapun untuk itu untuk mengisi ke si file dalam to do repository yang ini. Nah, mungkin di sini kami bisa untuk mengcompile hasil dari kerja kami. Bisa kita lihat di file-nya, langsung copy saja. Sini bagian 01 bisa di compile, bagian 02 bisa di compile, dan bagian 03 juga bisa di compile. Lalu kita harus nge-restore si tujuh repository dahulu sebelum kita masuk pada filenya, maksudnya pada programnya. Kita menjalankan programnya. Kita lihat sini, kita 01 adalah loading initial data. Loading initial data yaitu perintah to do print all. Nah, di sini sudah keluar sesuai dengan yang diminta, yaitu indeksnya 123, waktunya 8.30 sampai 10, jam 1.30. Terus statusnya itu masih cancel, ada yang udah selesai dan ada yang masih belum selesai. Lalu bisa kita lihat untuk adding di activity. Kita copy saja. Nah, di sini ada kita meng-add aktivitas yang dilakukan pada jam 3 dan nama aktivitas yaitu adalah class members lab. Dan untuk jam 5 lab 10 ada pertandingan antara SI lawan IF. Nah, itu adalah kegiatan yang ingin ingin tambahkan. Kalau kita misalnya tutup print all, nah sudah sesuai dengan output yang diinginkan. Dan ketika kita masukkan triple dash, maka program akan berhenti. Kita restore lagi. Kita buka untuk yang kedua. Yang kedua ini adalah ada untuk update status. Lihat. Nah, di sini bisa kita lihat kalau misalnya grup project itu masih cancel dan fantasy papers itu udah done, grup project udah done, dan class papers sudah masih done, dan echelon DF itu masih done, masih belum dilaksanakan. Nah, untuk bagian yang ketiga, di sini ada perintah untuk meletakkan isi dari struct yang kita sudah buat. Bisa kita lihat dari sini saja. Bagaimana ya? Nah, di sini kita bisa lihat kalau repository kita udah ditambahi sesuai dengan apa yang ditambahkan oleh di sini lah pokoknya. Ketika kita triple dash maka program akan berhenti. Jadi menurut kami kompleksitas dari masalah ini jauh berbeda dengan kompleksitas masalah pada T11, dimana pada T11 kami melakukan banyak brainstorming untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi menanggapi bagian untuk ujian praktikum ini, kami merasa kalau kami itu mampu mengerjakannya. Dimana kami pertama menyusun algoritmanya, lalu masukkan dia ke fungsi, dan kami melakukan langkah demi langkah. Menurut dan mungkin ada yang mau ditambah oleh dari saya. Mungkin untuk kali ini tugasnya tidak terlalu membuat kami kayak kekurangan waktu atau meminta perpanjangan waktu. Dari case ini kita dapat melakukan memenuhi semua rubrik, lalu dan kami mengusahakan untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari sini. Begitu saja.
Kami dari Perko 06 dan ini adalah praktikum terakhir untuk Pempros. Semoga kedepannya kami bisa lulus Pempros dengan mendapat nilai yang kami inginkan. Amin. Kami dari Perko 06 izin pamit mengundurkan diri.